Assalamualaikum. Membuat roti yang lagi viral ya. Ini dengan versi ekonomis tanpa menggunakan whipped cream ya. Dan sebagai pengganti whipped cream, saya menggunakan santan kental ya. Langsung saja ya kita menuju proses pembuatan. Siapkan 300 gram tepung terigu protein tinggi. Kemudian tambahkan 2 sendok setengah gula pasir, 1 sendok ragi instan. Kemudian kita aduk. Oh iya, tadi penggunaan garam kelupaan ya untuk direkam, jadi tadi bisa ditambahkan garam ya. Setelah itu tambahkan 1 butir telur, 60 ml susu cair. Nah ini ya, sebagai pengganti whipped cream, saya menggunakan 2 bungkus santan kara ya. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya. Ini opsional ya, bisa diberi ataupun ditiadakan. Kemudian kita aduk hingga tercampur dengan rata. Setelah dirasa tepungnya sudah menggumpal seperti ini, kemudian kita uleni ya kembali menggunakan mixer ya. Nih, kemudian kita uleni kembali menggunakan mixer hingga adonannya menjadi kalis elastis. Adonan roti ini tidak menggunakan mentega sama sekali ya. Walaupun tanpa menggunakan mentega, tapi hasilnya bisa menjadi kalis elastis ya, dan tekstur rotinya bisa lembut banget. Nah, setelah dirasa adonannya sudah kalis elastis, kemudian kita hentikan ya mixernya. Nah, seperti ini ya hasil akhirnya. Kemudian kita bulatkan ya adonannya. Kemudian kita diamkan ya hingga mengembang 2 kali lipat ya. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat, kemudian kita uleni sebentar saja ya untuk memastikan udara yang ada di dalam adonannya hilang ya. Ini boleh ditambahkan terigu sedikit-sedikit saja ya, agar adonannya tidak lengket atau menempel di tangan ya. Nah, setelah itu kita bulat-bulatkan kembali. Kemudian langsung saja ya kita bagi menjadi 6 bagian ya. Tapi seharusnya kita bagi menjadi 5 bagian saja ya, sudah cukup. Tapi ini tadi saya kelebihan atau kelupaan, jadi saya bagi menjadi 6 ya. Tapi nanti untuk saat dimasukin ke dalam loyang saya menggunakan 5 bagian saja ya. Setelah itu kita bulat-bulatkan ya semua adonannya. Ini kita lakukan hingga semua adonannya menjadi bulat-bulat ya. Setelah itu kita tutup ya adonannya agar tidak mengeras ya permukaan atasnya.
Kemudian siapkan loyang. Ini saya menggunakan loyang ukuran 22 ya, yang sudah diolesi dengan minyak makan ya. Kemudian kita bentuk adonannya ya. Kemudian kita bentuk. Nah, seperti ini ya, kita bentuk memanjang seperti ini. Kemudian kita sisir atau kita potong-potong ya bagian bawahnya, setengah ke bawah ya, seperti ini. Kita potong-potong. Nah, seperti ini ya. Ini saya memotongnya terlalu besar ya, jadi bisa, kalau teman-teman ingin membuat, bisa dikecilkan lagi ya memotongnya. Kemudian kita beri isian ya. Ini saya menggunakan isian unti kelapa ya. Nih, kemudian setelah diberi isian, kemudian kita gulung ya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu masukkan langsung ke dalam loyang ya. Ini kemudian kita lakukan ya hingga semua adonannya terbentuk seperti tadi ya. Untuk isian bisa disesuaikan dengan selera ya. Nah, setelah semua sudah terbentuk seperti ini, kemudian kita tutup dan diamkan ya hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Nah, setelah mengembang 2 kali lipat seperti ini, kemudian kita oles permukaan atasnya menggunakan susu cair ya. Setelah semua permukaannya sudah diolesi dengan susu cair, kemudian adonan siap untuk dipanggang ya. Kemudian kita panggang hingga matang ya, kurang lebih 20 hingga 25 menitan. Kemudian setelah matang, kemudian kita angkat ya. Ini selagi hangat, kemudian kita letakkan di rak seperti ini ya. Nah, ini selagi hangat atau panas ya, kita olesi menggunakan mentega ya. Dan inilah hasilnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini cara membuatnya sangat mudah banget ya. Bahan-bahannya pun sangat ekonomis. Rasanya juga sangat enak dan pastinya lembut banget ya. Mungkin cukup sekian saja ya tutorial dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam proses pembuatan video. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga resepnya bermanfaat.